wahai hambaku, berterima kasihlah, bersyukurlah, jangan suka mengeluh. Ini tabiat orang tidak bahagia, itu suka mengeluh. Suka mengeluh itu adalah satu penyakit di kolbu, di hati. Jika dibiarkan, dia akan tambah besar, tambah jabatan, tambah gaji, keluhannya tambah. Ya, di depan mungkin nunduk-nunduk, di belakang ngeluh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan pada orang yang dapat nikmat zahir tapi tidak dapat nikmat yang batin. Jadi apa nikmat batin itu? Nikmat batin yang paling tinggi itu bernama keikhlasan, ketulusan, kesyukuran. Orang-orang yang bersyukur gak mesti kaya, dapat sedikit dia sudah berterima kasih, dia sudah bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang begini, kalau nikmatnya nambah, syukurnya nambah. Bukan nikmatnya dulu yang bertambah baru syukurnya bertambah, tapi emang dia sudah punya karakter suka bersyukur. Ada kesalahan menerjemah para pengkhotbah di setiap Jumat atau setiap ceramah. Kebanyakan ngomong gini, Bapak Ibu ingin tambah nikmat gitu. Pasti semuanya bilang iya, benar gak? Ibu-ibu pengen nambah nikmat gak? Kalau bapak-bapak saya tanya semangat nih, bapak-bapak mau nambah nikmat gak? Wah, bapak-bapak udah ngerti maksudnya. Kita gak terusin deh. Kalau mau tambah nikmat, syukur, nanti Allah tambah. Ini yang begini, pengajaran begini itu gak paham ayat. Maksudnya apa? Jadi ada dua karakter orang bersyukur. Syukur berterima kasih bahasa kitanya. Ada yang berterima kasih karena diberi, bertambah pemberian. Ada yang berterima kasih, bersyukur karena zat yang memberi, karena sosok yang memberi. Belum nyambung ya? Ya, emang belum nyambung. Yang pertama, kalau tunjangan nambah, syukurnya nambah. Oh, ketemu Pak Sekda, siap terus. Di belakang, tunjangan nambah. Ternyata tunjangannya belum cair-cair 3 bulan. Nyuruh mulu, tunjangan belum cair. Mulai ngeluh, mulai mengumpat. Ini karakter orang, mohon maaf ya. Saya kan juga kerja. Saya masih dosen, alhamdulillah masih aktif ya. Ada Pak Rektor, saya juga masih aktif. Masih ngajar. 3 hari dalam seminggu saya masih ngajar untuk mahasiswa S2 dan S3. Dulu anak S1 juga kita ngajar, tapi nggak sanggup lagi. Satu semester 6 kelas. Bunuh diri. Bunuh dirinya pas akhir semester, nginput nilai. Ya terbersit juga di hati kadang. Gaji segini. Tuh, kayaknya kita sama aja deh ya. Tapi saya nggak pernah sampaikan kecuali barusan. Itu cuma mengandai-andai. Karena ketika duduk-duduk bersama teman-teman para dosen, rata-rata obrolannya pulus. Duit. Saya melihat-lihat. Karena institusi kami, institusi yang banyak ustadz dan kiainya, itu saya mikir-mikir, ini beneran ustadz gak ya? Saya pandang-pandanglah diri, jangan-jangan saya gak bener ini. Kalau bukan ulama, bukan ustadz, maklum. Tapi kalau dia seorang yang mengerti agama, ini perlu diperhatikan mendalam. Wajar umat kita suka mengeluh. Tambah tunjangan, ada istilahnya Pak Sekda, gaji 13 ya? Iya Pak. Udah cair belum? Udah habis ya? Udah habis kali. Kayaknya seneng. Tambah pemberian, tambah syukur. Kurang pemberian, telat pemberian,
tidak bersyukur. Ya. Jika ini karakter kita, berarti kita bukan hamba Allah yang sempurna, yang total. Kita baru hamba pemberian, hamba duit. Apa kata Nabi? Sungguh lelah hamba harta. Dulu harta tertinggi disebut dinar dirham. Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah hamba rupiah, sungguh lelah hamba dinar dan dirham. Jadi kalau orang lelah, wajar nggak ngeluh? Nah, ini tips bapak-bapak memimpin. Kalau ada orang ngeluh, bawahan kita ngeluh, mungkin dia kelelahan. Apalagi kami di Jakarta itu sering kena macet. Kalau udah macet, apa yang terjadi? Orang ngutuk ngumpat. Yang paling parah, ada motor ngumpat mobil, mobilnya baru. Ya. Ini masa setahun lalu atau 2 tahun lalu, masa-masa pandemi, masa-masa panik itulah. Ada satu mobil lewat di seberang kita, dia mau ke kiri, mau mampir, mau berhenti sepertinya. Motor ternyata mau masuk, tidak dapat jalan. Motornya turun, dia kemudian berteriak, dia pukul-pukul itu mobil. Apa kata dia? Lu sok kaya, ngeredit juga gitu. Yang punya motor sombong. Apa kata dia kepada yang punya mobil? Ngeredit juga. Ini sudahlah miskin pakai motor, sombong lagi sama yang punya mobil. Gimana? Ada yang begitu nggak? Ada ya. Allah lebih gak suka lagi yang begitu. Udahlah miskin, belagu ya. Udahlah miskin gaya, udahlah miskin ngumpat. Nah itu dia. Kita nggak tahu juga apakah yang punya motor itu miskin-miskin amat atau miskin sekali ya. Bapak Ibu yang mengasihi Allah, itu orang karakter dikasih baru seneng, diberi baru seneng. Dia nggak mandang sebenarnya dia sedang berhadapan dengan siapa. Tapi ada hamba yang kedua. Hamba yang kedua, hamba yang dia berterima kasih bukan karena pemberian, tapi karena melihat zat yang memberi, sosok yang memberi. Ini baru hamba Allah. Bapak Ibu, ini saya kasih contoh biar gampang. Pak Sekda kan dompetnya tebel nih ya. Alhamdulillah. Amin gitu dong, alhamdulillah. Pak Sekda ya lebih keren Pak Sekda lah. Pak Sekda itu nggak ada pensiunnya kecuali pensiun dini, atau mau nyalon langsung pensiun. Benar Pak Sekda ya. Kalau bupati, mohon maaf kan Bupati Bumpol lagi hadir nih. Bupati 5 tahun, ya kan? Kalau mau maju lagi setahun atau 2 tahun sebelum dia harus nonaktif juga. Yang kerja Pak Sekda lagi. Pak Sekda punya teman ini suka muji, tapi untuk cari muka biar dapat bantuan. Soalnya nih orang suka bawa proposal. Pasti Pak Sekda punya kawan begini. Ya, beliau nggak enak untuk ngangguk, nggak enak. Ini orang muji-muji kalau lagi mau ada proposal atau proposal cair. Kalau belum, Sekda ini nggak tahu diri, ngomong itu di belakang. Tapi di depan ngomongnya apa? Pak Sekda yang amanah, Pak Sekda yang baik hati. Tapi di belakang, awas loh. Jadi orang karakter-karakter begini senengnya kalau yang dia mau hajatnya sampai ditunaikan oleh orang yang dia puji, baru dia bahagia, baru dia memuji. Dia memuji karena keinginan dia, hajat dia ditunaikan.
Kita punya teman begitu nyaman nggak Pak Sekda? Nggak nyaman. Sepakat kita Pak Sekda. Berarti ruh kita sama karakternya. Ada orang mau ngubungin kita, mau nelpon kita, mau datang ke kita cuma pas masalah doang. Kira-kira gimana Pak Sekda? Nggak nyaman. Cuma karena dia orang dekat, ya udah kasih aja deh. Tapi kalau bisa dia nggak datang-datang. Kalau orang tuh nelpon diangkat nggak Pak Sekda? Pura-pura sibuk. Kalau dia datang, ya udah kasih buru-buru. Nah inilah kenapa ada orang dia setiap kali minta dikasih oleh Allah, karena Allah kesel sama dia, udah dikasih aja deh. Berisik, bising. Banyaklah orang karakter begini, memuji karena ingin hajatnya ditunaikan, menyembah karena ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyenangkan diri sendiri, mendapatkan nikmat yang zahir. Lain dengan hamba yang kedua. Yang kedua ini, itulah teman sejati. Dia tidak memuji karena ada hajat. Dia tidak hanya datang pas ada proposal. Dia ada kapanpun kita mau. Bahkan di saat kita kemudian memerlukan orang-orang yang lebih dari itu, dia selalu ada. Bahkan di saat kita ada aib, semua orang meninggalkan, dia ada sama kita. Di saat kita ada masalah, dia selalu ada sama kita. Orang begini, itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab shadiq. Shadiq itu teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar nggak?